Ketika Yesus mengisi hati kita, maka hati kita menjadi wanita-wanita yang dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik, puji Tuhan, sehat. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Dia luar biasa, boleh mengizinkan kita semua pagi ini ada untuk dapat merasakan dan menikmati hadirat Tuhan dalam kebaktian yang pertama pada pagi hari ini. Oleh sebab itu saya menyambut selamat datang bagi kita semua, selamat berbakti, kiranya suasana penyembahan pada pagi hari ini membawa kita semakin dalam dengan Tuhan dan semakin intim dengan Dia. Kiranya nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Sekali lagi selamat datang, selamat berbakti bagi kita semua, mari kita berdiri bersama-sama, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan buat kita pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami menaikkan segala syukur kepada Engkau pada pagi ini. Engkau baik bagi kami, memberi kesempatan untuk kami dapat merasakan kasih sayang Tuhan yang luar biasa dalam penyembahan pagi ini. Kiranya dalam kebaktian yang pertama, hadirat-Mu memenuhi kami dan menolong kami untuk terus merasakan ikatan yang kuat dengan Engkau, di mana kami boleh menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Kuduskan hidup kami dan berkati kebaktian yang pertama pagi hari ini, sehingga kami semua sungguh-sungguh dapat menikmati sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan syukur kepada-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin.
Silakan duduk kembali, Tuhan berkati kita semua. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Hai. Sekali lagi, shalom. Shalom. Haleluya. Ya baik Bapak Ibu Saudara, mari kita nikmati hadirat Tuhan. Tema kita baik sekali. Setiap hari bersama Tuhan. Itu kenikmatan yang luar biasa yang Tuhan kasih buat kita. Ada usia, ada kesempatan, ada waktu. Mari gunakan semuanya untuk muliakan nama Tuhan. Kita bersama-sama menyatukan hati kita lewat satu pujian. Lekat di hatinya Tuhan. Sama-sama katakan jemaat. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Nyatakan kerinduanmu pada Tuhan. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Mari nyatakan. Lekat dalam hatimu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Singer dan jemaat nyanyikan pujian ini sama-sama. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Nyatakan kerinduanmu pada Tuhan. Begitu rindu hati Mau berada berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Mari serukan jemaat. Tenanglah
katakan mengikuti. Di rencanamu, Yesus Tuhan Raja. Saya bacakan satu ayat dari Filipi pasal 4 ayat yang pertama, dituliskan demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Hari ini kita tetap berdiri bersama dengan Tuhan, teguh dengan Tuhan karena kita percaya tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Kita naikkan pujian ini sama-sama, tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Duduk. Sambil menantikan kita sampai di rumah Bapa, mari lewati semua kehidupan kita dengan perjalanan iman yang bertumbuh, berbuah, dan berdampak. Amin. Lewat doa, setiap hari, setiap saat, mari hampiri tahta Tuhan. Karena Dia tidak terbatas, Dia ada setiap saat, setiap keadaan, setiap waktu. Karena Dia memang adalah sahabat yang sejati. Naikkan pujian ini sama-sama. NP 287, Yesus kawan yang sejati. Sebelum nanti kita satukan hati kita dalam doa. Yesus kawan yang sejati. Bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan bercuma berlelah.
minta ayat yang ketiga ditampilkan. Baik, kita baca 2 bait yang pertama sebelum nanti diref. Tidak dinyanyikan tapi baca dan mari nikmati kata-katanya. Nikmati katanya. 1, 2, 3. Adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah. Berikutnya, Yesuslah penolong kita, naikkan doa. Saudara pernah jiwa saudara lelah? Capek. Tertekan berbagai macam hal di pergumulan kita. Kata Tuhan, Dia penolong kita. Satu caranya, naikkan doa pada Dia. Sama-sama kita naikkan ref bagian yang ketiga ini. Katakan dengan yakin. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bahkan. Dia mau menghibur kita atas doa padanya. Biar kawan lain menghilang. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Kami mengaminkan apa yang menjadi pujian hari ini, pagi ini, di waktu yang baik ini Tuhan. Bahwa Engkau kawan yang sejati, yang tahu persis keberadaan hidup kami, kelemahan kami, keterbatasan kami, kekurangan kami, bahkan dosa-dosa yang kami buat. Engkau kenal kami. Itulah sebabnya Tuhan pagi ini kami datang kepadamu, menyerahkan totalitas hidup kami kepadamu untuk Engkau pimpin dalam hidup kami. Supaya dalam kelemahan kami percaya ketika Engkau hadir, bekerja, memimpin hidup kami boleh dihibur, kami boleh dikuatkan, kami boleh diyakinkan bahwa Engkau Yesus yang setia tidak pernah meninggalkan hidup kami. Kau selalu bersama-sama dengan kami dalam keadaan duka maupun senang. Engkau ada bagi kami dan memberikan apa yang menjadi keperluan-keperluan hidup kami. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk keberadaan hidup kami sebagai warga Gereja Baptis Indonesia Bethlehem. Kami keluarga besar, kami letakkan semua pergumulan-pergumulan kami kepadamu. Baik itu berkaitan dengan kehidupan kerohanian kami, yang kadang-kadang redup, kadang-kadang bergairah, tapi juga kadang-kadang membawa kami untuk lupa bahwa Engkau baik dalam hidup kami. Karena itu kami mohon kepadamu, tolong kehidupan rohani kami. Biarlah semakin hari ada gairah yang kuat untuk senantiasa mencari wajah-Mu, menikmati hadirat-Mu, dan merasakan sentuhan Tuhan bekerja untuk memberikan kami tidak hanya kelegaan, tapi kepuasan di dalam hidup kami. Sehingga kami tidak mencari tempat-tempat tertentu, orang-orang tertentu, atau hal-hal tertentu yang dapat mengisi kehidupan kami. Tapi biarlah cara Tuhan yang ajaib, yang bekerja bagi kami untuk memberikan kami ketenangan dan juga kepastian dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Biarlah pertumbuhan rohani kami semakin hari semakin indah dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing.
maupun pribadi, lepas pribadi dalam hidup kami. Tuhan, pimpinlah kami, arahkanlah kami, agar senantiasa kehidupan keluarga kami semakin hari semakin indah, baik dalam hubungan suami istri, anak dan orang tua. Demikian juga keluarga besar boleh membawa kami untuk dapat bersama-sama menjaga kesatuan kehidupan di dalam rumah tangga dan menjaga nama-Mu senantiasa dimuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa Surgawi, beri kesehatan bagi kami semua, biarlah senantiasa tiap-tiap hari kami ada dalam pemeliharaan, pembelaan dan kekuatan yang datang dari Bapa Surgawi. Kami juga berdoa untuk ekonomi kami, berdoa untuk kerja dan usaha kami. Tuhan, kedua-duanya penting bagi kami. Tetapi di atas semua hal yang penting ini, kami percaya ada Engkau yang terutama di dalamnya. Itulah sebabnya kami serahkan, biarlah Engkau yang menolong kami ketika kami ada dalam pergumulan yang sukar berkaitan dengan ekonomi, kerja dan usaha kami. Kami mohon Tuhan, kehadiran-Mu membawa kami untuk semakin tabah dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan, tetapi juga Engkau mengarahkan kami untuk kami semakin bergantung dan bersandar kepada Engkau. Biarlah di dalam kehidupan yang erat dengan Engkau, doa kami membawa Engkau dapat membukakan tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat bagi kami sekalian. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berdoa juga untuk setiap keperluan-keperluan kami yang lain, biarlah Engkau campur tangan bagi kami. Ketika kami ada persoalan-persoalan yang serius, Tuhan tolong beri kami jalan keluar. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap anak-anak kami yang akan masuk dalam studi mereka di minggu yang akan datang. Kami berdoa, lindungi mereka, peliharalah hidup mereka dan pimpin hidup mereka. Terus tambahkan hikmat kepada mereka agar mereka dapat dipenuhi dengan cara Tuhan untuk memberikan mereka kecerdasan dan kepintaran, sehingga mereka boleh bukan hanya menjadi kebanggaan kami, tapi Engkau boleh dimuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat-jemaat kami yang sedang berjuang dan bergumul dengan keturunan. Tangan kasih-Mu Tuhan yang penuh berkat senantiasa memberkati setiap jemaat kami yang merindukan keturunan. Biarlah kandungan mereka dibukakan oleh Tuhan dan mereka boleh mendapatkan keturunan yang baik, yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan dan menjadi keberkatan dalam rumah tangga. Kami juga ingat dan berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk saudara-saudara kami yang sudah lama tidak berbakti. Biarlah Tuhan, Engkau Allah yang setia, senantiasa terus mendampingi mereka dan memberikan pertolongan bagi mereka. Bimbing, arahkan melalui kebenaran-Mu Tuhan, ataupun siapa saja Engkau bisa pakai untuk menggerakkan hati mereka supaya mereka boleh datang kembali menikmati kasih sayang Tuhan dalam penyembahan dengan saudara-saudara seiman, sehingga tubuh Kristus dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga ingat dan berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun di sepanjang minggu yang berjalan ini. Tangan kasih-Mu Tuhan memberkati mereka. Ada Ibu Delis, Ibu Eis Maria, Saudari Yuli Wulandari, Ibu Yayang Srimawati, dan Saudara Moses Christian Ginting. Kiranya Tuhan Engkau terus beri kesehatan kepada mereka, tetapi juga memberikan sukacita dan damai yang berlimpah dalam hidup mereka, di mana usia mereka Tuhan boleh tambahkan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingat dan berdoa untuk panitia PI yang akan berkunjung ke Berpuwangi pada minggu yang akan datang. Tuhan, biar kiranya Engkau sertai dan juga tolong supaya dalam kunjungan ini boleh membawa dampak yang baik, tetapi juga menggairahkan jemaat yang ada di Puspa Ibu Purwowangi untuk mereka senantiasa semangat dan juga kuat dalam Tuhan
dan mereka terus senantiasa menjangkau jiwa untuk dibawa kepada Engkau, beribadah bersama-sama dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk rencana pelaksanaan Persekutuan Nasional Wanita Baptis Indonesia yang akan diadakan pada tanggal 9 sampai 11 September yang akan datang di Soreang, Kabupaten Bandung. Tuhan, kami hanya bermohon kepada Engkau, karena sampai detik ini panitia sedang bergumul, berjuang, baik untuk peserta maupun pendanaan yang sedang digumulkan. Tuhan menolong supaya ada jiwa-jiwa yang tergerak untuk mereka boleh ambil bagian dalam Persekutuan Nasional ini. Di seluruh Indonesia, Tuhan kirimkan supaya boleh berkumpul dan bersatu hati untuk tidak hanya berdoa bersama, tetapi dapat melayani bersama-sama, saling mendukung, menguatkan di dalam pelaksanaan Persekutuan Nasional WBI ini. Dan biarlah melalui lutut ibu-ibu yang berkumpul ini Tuhan, Indonesia boleh dimenangkan bagi Tuhan. Jawa Barat boleh mengenal kasih Tuhan dan mereka boleh menjadi kawan yang sejati dari Allah di dalam Kristus yang mengasihi mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, kami juga berdoa untuk panitia, Tuhan beri kesehatan bagi mereka dan hikmat agar senantiasa tabah dalam menjalani tanggung jawab mereka untuk mensukseskan acara ini, sehingga ketika acara ini boleh berjalan mereka dapat bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, demikian bangsa dan negara kami letakkan ke dalam tangan-Mu. Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat tinggi negara lainnya, demikian untuk kepala-kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Tuhan, biarlah Engkau memimpin hidup mereka. Biarlah hidup mereka takut kepada Engkau sebagai Allah yang berkuasa atas hidup mereka. Karena Engkau yang telah mengizinkan mereka untuk menjadi pemimpin di bangsa ini. Sebagai wakil-Mu untuk menolong rakyat Indonesia, Tuhan tolong supaya mereka dapat menjalankan kepemimpinan mereka sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu bagi bangsa kami. Program-program yang mereka sudah canangkan kiranya dapat terrealisasi dengan baik dan mendatangkan kesukaan bagi rakyat Indonesia, tapi juga kesejahteraan bagi lapisan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami juga serahkan semua pergumulan-pergumulan kami ke dalam kuasa kemurahan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, terima kasih Pak Pendeta Tony. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan persembahan kita, siapkan persepuluhan kita. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Lukas 16 ayat 10 dan 11 firman Tuhan dituliskan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Petugas, kami persilakan untuk menjalankan kantong persembahan.
Baik, sekali lagi saya undang Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita mau bersama-sama berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan lewat pujian, berkati persembahanku. Berkati persembahanku, berkati karyaku juga, usaha ada padaku, namun Tuhan yang berkuasa. Terima kasih, silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Petugas, terima kasih telah menjalankan kantong persembahan. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan sama-sama menikmati firman Tuhan dengan judul menikmati penyertaan Tuhan. Saya akan bacakan Kolose 3 ayat 17 yang menjadi dasar khotbah yang akan disampaikan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Siapkan hati kita percaya bahwa rencana Tuhan selalu indah buat kehidupan kita. Sama-sama kita naikkan pujian nih. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman akan beri masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Amin. Amin. Sama-sama naikkan pujian ini. Tuhan, ku percaya, katakan, rencana-Mu indah. Amin. Walau saat ini tak ku mengerti, Engkau telah berfirman akan di masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Sekali lagi katakan, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sejenak berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk pujian dan penyembahan yang begitu manis kami boleh rasakan pagi hari ini. Ada kehangatan dengan Engkau dan ada gairah yang tinggi bagi kami untuk dapat memuliakan nama-Mu. Dan dalam suasana yang baik ini Tuhan, kami rindu beberapa menit ke depan kiranya Engkau pakai
untuk memberkati jiwa kami yang sedang ada dalam gairah memuliakan nama-Mu, supaya boleh diisi dengan kebenaran-Mu dan mengukuhkan keyakinan kami bahwa penyertaan-Mu dalam hidup kami sempurna. Tidak ada satupun yang gagal yang Kau telah kerjakan dalam hidup kami. Selain kami sendiri, manusia yang kadang-kadang membuat segala rencana-Mu gagal dalam hidup kami. Tapi biarlah Tuhan melalui firman-Mu pagi ini, kami boleh diingatkan bahwa rencana-Mu indah dan membawa kedamaian di dalam hidup kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, kuduskan kami, biarlah firman ini dapat termeterai dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada cukup waktu ya, mungkin 30 menit. Tapi kalau saya sudah berdiri di sini lama khotbah ya. Baik, mari kita lihat sejenak seperti yang sudah disampaikan Pak Dani tadi dalam pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi kita coba lihat Kolose pasal 3 ayat 17. Sekali lagi coba kita perhatikan ayat ini. Ini baik sekali untuk kita coba renungkan sebagai satu bagian yang penting untuk menjawab keperluan-keperluan kita berkaitan dengan penyertaan Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil bersyukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Jadi ini terjemahan yang kedua. Kalau di terjemahan satu bilang begini, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dan perkataan, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara, dari bagian ini kita akan sedikit belajar tentang menikmati penyertaan Tuhan. Ya, kenapa kita perlu menikmati penyertaan Tuhan? Karena Tuhan baik buat kita, amin. Ya, tidak ada sesuatu hal yang buruk yang Tuhan rencangkan atau berikan dalam hidup kita. Semuanya indah, semuanya baik, semuanya mendatangkan yang namanya keberkatan dalam kehidupan manusia. Terlebih khusus bagi kita yang Alkitab katakan mengasihi Tuhan. Jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan disebut dalam Alkitab sebagai orang benar, dia disertai oleh Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, melalui tema ini saya rindu kita coba merefleksikan kembali kasih Tuhan dalam hidup kita, bahwa kita ini adalah milik dari Tuhan. Kenapa kita milik? Karena iman kita kepada Kristus Yesus. Makanya tujuan tema pada kesempatan pagi ini membawa kita untuk bisa memahami bahwa menikmati penyertaan Tuhan bukan hanya bicara tentang berkat, bukan hanya bicara tentang perlindungan, tetapi kita juga bicara tentang sukacita. Kita bicara tentang damai sejahtera dari Tuhan. Kita bicara tentang kekuatan, tentang pimpinan, dan penghiburan dalam menjalani hidup kita di tengah-tengah kehidupan yang semakin hari, kata Alkitab, dunia ini semakin gelap. Ya, di kegelapan ini Tuhan mau bawa kita untuk kita bisa merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dia boleh memberikan kita damai, Dia boleh memberikan kita sukacita, Dia boleh memberikan kita pimpinan, terlebih penghiburan. Karena tadi ada lagu pujian yang baik sekali yang kita boleh nyanyikan bersama-sama, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Amin. Tidak ada langkah kita yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita yang atur. Ya, tetapi langkah yang kita lakukan, yang kita langkah demi langkah kerjakan, itu semua ada dalam kontrol dari Tuhan. Itu artinya bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Saudara, mari kita coba lihat sejenak yang disampaikan oleh Paulus dalam bagian ini.
kalau coba kita renungkan sejenak, Paulus coba mengingatkan kepada kita tentang satu prinsip yang sangat penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Apa itu? Penyertaan. Ya. Kenapa ini penyertaan begitu penting bagi Paulus untuk disampaikan kepada kita? Karena dia tahu bahwa hanya di dalam penyertaan Tuhan Allah berotoritas penuh di dalamnya. Kenapa? Karena Alkitab berkata, kalau saudara lihat di ayat 9, ya, coba saudara perhatikan di ayat 9. Firman Tuhan bilang begini, saya coba baca di dalam terjemahan 2 ya. Firman Tuhan bilang begini, atau bisa ditampilkan. Nah ini dia, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Lihat ayat 10. Firman Tuhan bilang begini. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini, alasan Paulus kenapa dia coba menyurati jemaat Kolose, ya kalau kita lihat di sini, jemaat Kolose ini adalah jemaat yang bagi Paulus sangat penting. Karena ini adalah hasil dari pelayanan dia ketika dia melayani di Asia Kecil. Dan salah satu jemaat yang bertumbuh adalah jemaat Kolose. Kenapa? Karena jemaat Kolose ini dimulai oleh yang namanya Epafras. Dia adalah orang penting di Kolose yang adalah murid dari Paulus. Melalui Paulus mereka boleh mengenal kasih Tuhan. Melalui Paulus mereka boleh percaya kepada Yesus. Tetapi juga kalau kita lihat latar belakang ditulis bagian ini, melalui Paulus Alkitab bilang orang-orang Kolose atau jemaat Kolose, Alkitab menyatakan telah dipenuhi di dalam dia. Ayat 10 berkata demikian, mereka dibaharui oleh Tuhan. Itulah sebabnya bagi Paulus yang diperlukan oleh jemaat Kolose, termasuk kita yang mendengarkan hari ini sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus adalah pendalaman terhadap apa yang telah dimiliki di dalam Kristus. Dan tidak perlu yang lain untuk bisa mencukupi dan juga memuaskan kehidupan kita. Selain Alkitab bilang di dalam Kristus. Kepenuhan Kristus satu-satunya yang dapat menjawab dan menolong kita untuk mengerti penyertaan dari Tuhan. Karena ada banyak orang sampai hari ini mungkin merasa bahwa penyertaan Tuhan itu kalau berkatnya melimpah. Amin. Iya kan? Kalau segala sesuatu yang dia kerjakan, usahakan itu lancar. Itu adalah penyertaan Tuhan. Tapi ketika duka cita datang, kita merasa seperti kutukan yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kesulitan-kesulitan dialami, persoalan-persoalan kita temui, ya, perjalanan hidup kita ada dalam kesukaran, kita merasa bahwa itu bukan penyertaan Tuhan. Itu adalah hukuman dari Tuhan. Saudara-saudara, dari bagian ini, sebenarnya Paulus mau mengingatkan kita, penyertaan Tuhan tidak hanya hal-hal yang demikian, tetapi penyertaan Tuhan adalah ketika seseorang itu sungguh-sungguh dia mendalami kehidupannya di dalam Kristus. Artinya bahwa dia bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ketika dia bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dia akan memahami tentang yang namanya penyertaan. Sekalipun dia harus menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, menghadapi cobaan, menghadapi ujian yang begitu keras yang diizinkan Tuhan kepadanya, dia tahu Tuhan tetap menyertai hidupnya. Kenapa? Karena dia milik. Ya, coba saya mau kasih satu contoh kepada kita. Kalau kita punya anak, anak itu milik kita bukan? Coba, kita punya anak nih, anak itu milik kita bukan? Hah?
milik kita, betul ya? Setuju ya? Dia milik kita. Ya, sekalipun Tuhan menganugerahkan buat kita. Tapi untuk sementara waktu sepanjang kita ada di dunia, kita diberi mandat untuk membimbing anak kita. Betul? Untuk mengarahkan mereka supaya mereka baik. Pada waktu kita membimbing dan mengarahkan mereka, kira-kira waktu kita mendisiplin mereka, ya, kita menghajar dengan keras, apakah kita tidak menyertai mereka? Apakah kita membiarkan mereka? Gimana Bapak Ibu? Menurut saudara, pada waktu kita mendisiplin mereka dengan keras, dengan tegas, apakah kasih kita kepada mereka pudar? Apakah kebaikan kita kepada mereka hilang? Hah? Apakah ini bukti bahwa kita tidak peduli terhadap hidup mereka? Saya kasih satu contoh kepada kita semua. Anak saya, Dale, itu dulu saya didik dia keras sekali, kayak militer. Di umur 3-5 tahun. Boleh tanya istri saya. Saya pernah pukul pakai sabuk. Sampai dia diam. Air matanya keluar tapi suaranya enggak ada. Sampai dia duduk lemas. Saya pernah pukul begitu. Kenapa? Karena ada kesalahan yang dia buat. Makanya saya disiplin keras sekali itu. Ya. Dan dengan peristiwa itu sampai hari ini dia tahu bahwa itu untuk kebaikan dia. Dan dia tidak pernah lagi melakukan hal yang sama ketika dia berbuat. Tuh, Dale. Tapi apakah kasih saya kepada dia hilang? Tidak. Itu bentuk kasih saya kepada dia. Dan saudara tahu waktu saya tanya, kamu masih ingat papa pukul? Dia enggak ingat. Karena umurnya 3-5 tahun. Nah, dari 6 tahun sampai sekarang, jarang sekali saya melakukan hal yang sama kepada dia. Tapi melalui arahan dan bimbingan. Itu yang terjadi bagi dia. Sama sebenarnya Tuhan mau buat dalam hidup kita. Ketika Tuhan izinkan banyak hal kepada kita, ini bukan berarti dia membiarkan kita. Atau dia meninggalkan kita. Tetapi ini adalah bentuk bagaimana dia mau membuktikan kepada kita kasihnya bekerja. Penyertaannya melingkupi kehidupan kita. Sehingga kalau kita lihat di dalam bagian ini, kita boleh memahami ketika kita ada dalam situasi yang sukar, ujian-ujian yang sulit kita temui, ingat baik-baik, dia ada di dalamnya. Dia mau melihat sampai sejauh mana ketabahan kita, iman kita itu bekerja dalam melewati proses itu. Dan ini yang Paulus mau sampaikan kepada kita, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, mengapa penyertaan Tuhan itu sangat penting dalam hidup kita? Kalau saudara lihat di dalam ayat 1 sampai ayat 3, sampai ayat 4, perhatikan ayat ini. Firman Tuhan berkata begini di dalam ayat ini. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaannya. Jadi yang pertama kalau kita lihat, mengapa penyertaan itu sangat penting dalam hidup kita. Alkitab bilang, karena penyertaan Tuhan, dia menyatakan memimpin hidup kita. Ya,
Penyertaan Tuhan menyatakan Dia memimpin hidup kita. Dari penekanan bagian ini, ya, kita bisa melihat bahwa yang Paulus maksudkan di sini adalah hubungan antara orang percaya dengan Kristus. Orang yang memiliki hubungan yang erat dengan Kristus, dia mengenal Kristus. Mengenal bukan sekedar tahu siapa Tuhan itu, tetapi mengenal ini merupakan suatu hubungan yang karib dengan Tuhan. Secara otomatis kalau kita lihat dalam bagian ini, kalau ada kekariban dengan Tuhan, itu berarti pengalaman pribadi kita menghasilkan penyertaan dari Tuhan. Dan itu yang Tuhan bilang di dalam bagian ini. Perhatikan ayat ini bilang begini. Karena itu apabila kamu dibangkitkan dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Kata tersembunyi di sini membuktikan bahwa Dia Allah yang senantiasa memimpin dalam hidup kita. Ya. Dia memimpin hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Apa buktinya? Dia memimpin hidup kita. Kalau saudara lihat ayat 1 dan 2, ada kata yang penting di situ yang saudara perlu pahami di dalam bagian ini. Kata dibangkitkan dan juga bukan. Ada dua kata yang berbeda, tetapi kata ini sebenarnya menunjuk kepada satu hal yang penting tentang bukti dari Allah memimpin hidup kita. Apa buktinya? Dia mendampingi. Ya. Itu kata yang dipakai di dalam bagian ini. Kata mendampingi artinya dia bersama-sama berdiri dengan kita menghadapi ujian yang sedang dia izinkan buat kita. Mendampingi berarti kita berdiri bersama-sama dengan dia untuk menghadapi segala sesuatu yang menjadi tantangan yang paling sukar dalam hidup kita. Coba ketika saudara menghadapi tantangan hidup, saudara mau andalkan siapa? Ketika kesukaran itu ada bagi kita. Mau andalkan manusia? Apakah manusia bisa memberi jalan keluar? Mungkin untuk sesaat ya. Tapi untuk seterusnya, apakah dia bisa menjamin? Tentu tidak. Ya, apakah kita mau mengandalkan harta benda? Mungkin untuk sementara, ya, dalam tempo yang singkat. Tapi kalau dalam tempo yang lama, apakah itu bisa membawa kita untuk bisa merasakan bahwa kita adalah penyertaan? Tentu tidak. Yang bisa menjamin dan mendampingi kita, kata Alkitab, adalah Dia yang menjadi pembela di dalam hidup kita. Itulah sebabnya kalau saudara lihat dalam Yohanes pasal 14 dan juga pasal 16, saudara akan temukan di situ bagaimana Allah di dalam Kristus menyatakan bahwa Dia akan memberikan seorang penolong yang setia dalam hidup kita. Untuk bisa apa? Mendampingi kita. Dia menjadi pembela, berdiri di atas segala sesuatu untuk menolong hidup kita. Ya. Kalau di dalam persidangan ada pengacara yang bisa membela terdakwa, di dalam Kristus ada pembela yang bisa menolong kita untuk kita lepas dari segala pergumulan dan persoalan yang kita hadapi. Itulah Tuhan kita. Dia luar biasa. Tidak hanya mendampingi, kata Alkitab. Kalau lihat ayat 3 firman Tuhan bilang begini, pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Ini adalah satu pernyataan yang tidak hanya memberikan kepastian kepada kita, tapi dia menguatkan kita. Berarti di atas pernyataan ayat 3 ini memiliki kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Apa itu yang kita pikirkan? Dia. Bagaimana cara kita memikirkan tentang Dia? Doa. Makanya tadi pujian tadi Pak Dani bilang, ya, doa menghubungkan kita dengan Tuhan.
Doa membangun keeratan kita dengan Tuhan. Doa membawa kita untuk bisa memastikan bahwa kita ada dalam penyertaan Tuhan. Sumber daya kita yang kita bisa nikmati sekarang ini hanya doa. Betul? Yang bisa memberikan penghiburan, sukacita dan kekuatan dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Coba. Ada yang lain selain doa yang kita bisa bawa hidup kita untuk bisa menikmati sukacita dalam Tuhan. Untuk menikmati penyertaan Tuhan. Doa. Ya. Dan ini Tuhan ajarkan kepada kita. Supaya apa? Kita senantiasa memikirkan hal-hal yang di atas itu, hal-hal yang berkaitan dengan surga. Itu yang perlu kita pikirkan. Artinya bahwa itu yang perlu kita mohonkan kepada Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Kadang-kadang kalau kita berdoa, yang kita doakan apa? Coba, minta berkat terus. Tapi ketika Tuhan tuntut buat kita untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan hati Tuhan, ya, mengucap syukur dengan apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita, kita sulit sekali mau berdoa. Apalagi kalau kita ada dalam kesusahan. Doa itu kadang-kadang menjadi seperti beban yang sangat berat untuk diungkapkan kepada Tuhan. Padahal ini sarana yang Tuhan kasih kepada kita. Supaya apa yang Tuhan kehendaki bagi kita, memimpin hidup kita, itu jalan bekerja bagi kita. Kita lupa itu. Makanya Tuhan mau supaya sebagai orang yang mengasihi Dia, supaya Dia bisa memimpin hidup kita senantiasa, kita perlu memberikan perhatian dan pikiran kita terarah pada perkara-perkara yang memberikan damai dalam hidup kita. Termasuk doa yang Tuhan rindu supaya kita bangun di atas kehidupan iman kita yang kokoh kepada Tuhan. Ya, coba perhatikan kehidupan orang-orang di masa perjanjian lama. Kenapa mereka boleh disertai Tuhan? Kenapa mujizat boleh terjadi? Kenapa hal-hal yang di luar nalar manusia, ya, itu boleh ada dan menjadi bagian dalam hidup mereka? Kenapa? Karena mereka memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Ya. Daniel. Siapa Daniel? Kita tahu bagaimana hubungan dia dengan Tuhan. Alkitab bilang setiap hari 3 kali dia menghadap pada Tuhan. Berdoa. Ya. Itu berarti dia memprioritaskan bahwa doa menjadi pengalaman hidupnya yang utama dengan Tuhan. Ketika dia mengalami persoalan di dalam hidupnya, dituduh bahwa dia tidak menyembah raja. Apa yang terjadi? Dia dimasukkan ke gua singa. Tapi waktu dimasukkan ke gua singa, apakah dia diterkam oleh singa? Tidak. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan di situ. Kenapa Tuhan bisa menyertai? Ada hubungan yang erat dengan Tuhan. Ini yang Tuhan mau bimbing dalam hidup kita. Yang Tuhan mau supaya itu nyata bagi kita. Tidak hanya Daniel. Ya, ada banyak orang-orang di dalam perjanjian lama yang diceritakan dalam Alkitab. Yang ini menjadi sajian bagi kita untuk kita bisa memahami penyertaan Tuhan. Bahwa dia tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya atau miliknya ketika mereka ada dalam kesulitan. Di dalam perjanjian baru juga banyak. Bagaimana Tuhan memelihara anak-anaknya dan memimpin hidup mereka sampai mereka dapat menikmati berkat-berkat Allah. Ini luar biasa kalau kita lihat di dalam bagian ini. Itulah sebabnya kalau kita belajar dari yang pertama ini, Tuhan mau supaya kehidupan kita, segala urusan kita, kita arahkan kepada Tuhan. Supaya Tuhan pimpin hidup kita. Karena tanpa pimpinannya kita tidak akan bisa melakukan banyak hal dalam hidup kita. Hanya Dia memimpin, kita bisa mengerjakan hal-hal yang kadang-kadang
di luar kemampuan kita Tuhan bisa buat, membahagiakan dan membawa keberkatan dalam hidup kita. Itulah Tuhan kita. Yang kedua yang Tuhan sampaikan dalam bagian ini. Kalau saudara lihat di dalam ayat, kita loncat jauh ya, ke ayat 10 dan 11 seperti yang saya baca tadi ya, kita menemukan di situ bagaimana Tuhan menolong kita untuk mengerti tentang penyertaan yang sangat penting di dalam hidup kita. Kalau yang pertama tadi penyertaan Tuhan menyatakan Dia memimpin hidup kita. Kalau yang kedua ini dikatakan penyertaan Tuhan jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Perhatikan baik-baik di dalam ayat 9 dan 10. Firman Tuhan berkata begini, jangan lagi kamu saling mendustai. Kalau di terjemahan ayat 10 maaf, di terjemahan yang pertama dia berkata begini, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar hariknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat bagian ini, yang kedua ini, penyertaan Tuhan jauh lebih besar dari masalah hidup kita. Ayat ini mau mengajarkan kita bahwa Kristus, Dia jauh lebih besar dari segala persoalan-persoalan yang kita hadapi. Apa persoalan yang paling serius yang sedang kita hadapi? Yang paling menindih beban kehidupan kita, sehingga itu seperti beban yang berat sekali untuk kita pikul dalam hidup kita. Apa? Kalau saudara lihat di dalam ayat 5 sampai ayat 9, ini yang menjadi persoalan hidup kita. Ini yang menjadi masalah krusial dalam hidup kita, yang membuat hubungan kita dengan Tuhan tidak baik. Ini yang membuat kita jauh dari Tuhan, kita menyimpang dari kebenaran. Ini yang Alkitab bilang dalam kitab Yesaya, kita mencari jalan kita sendiri. Ya. Yang membuat orang dia tidak berjalan di atas rel kebenaran ada di dalam ayat 5 sampai 9. Kalau saudara bisa bandingkan dengan Galatia pasal 5, saudara bisa lihat ayat 19 sampai ayat 21. Nyata sama dengan yang disampaikan dalam ayat 5 sampai ayat 9. Itu semua persoalan kita. Tetapi Alkitab bilang di dalam bagian ini, ketika kita ada di dalam Kristus, kita menjadi manusia baru, hidup kita Alkitab bilang dibaharui. Ya. Tidak lagi berada dalam konteks ayat 5 sampai ayat 9. Masalah-masalah ini sudah terselesaikan di atas kayu salib. Itu berarti bahwa masalah itu tidak boleh kita kenakan dalam hidup kita. Yang perlu kita kenakan adalah sesuatu yang baru. Yang tadi disebutkan di dalam ayat 3, pikirkanlah hal-hal yang di atas. Yang berkaitan dengan surga, yang berkaitan dengan kerohanian kita, yang berkaitan dengan bagaimana kita tumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ini yang Tuhan minta kepada kita. Karena istilah baru yang dipakai dalam bahasa ini, dalam bagian ini adalah, kalau dalam bahasa Yunani itu istilahnya dipakai kata neos. Berarti diterjemahkan baru menurut waktu. Tapi ada kata baru yang lain yang dipakai di dalam, yang suka digunakan bergantian dalam bagian ini, yaitu kanios, ya, yang berarti baru dalam kualitas atau segar. Jadi sekali lagi kedua kata ini suka dipakai bergantian, tetapi ada perbedaan yang berdasar dari kedua kata ini. Apa itu perbedaannya? Perbedaannya begini saudara, ketika orang percaya dia ada di dalam Kristus, Alkitab berkata dia mengenakan manusia baru, neos, sekali untuk selamanya. Jadi neos ini cuma dipakai sekali untuk selamanya. Tidak berulang-ulang. Dan sebagai hasil dari sekali untuk selamanya ini, neos ini adalah diperbaharui atau diberikan kanios,
Apa tuh kanios? Kualitas. Kualitas apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita? Ini kualitas yang tidak pernah ada di dunia ini. Hanya datang ketika orang itu dia beriman kepada Kristus. Menjadi seperti Kristus. Itu kualitas kita. Karena orang zaman sekarang dengan orang zaman Paulus tidak jauh berbeda. Disebutkan di dalam bagian ini. Makanya Paulus mengingatkan kepada kita hari ini. Bahwa kita sudah memiliki kualitas yang sama seperti Kristus. Yang seharusnya itu melekat di dalam hidup kita. Tapi kualitas yang kita pakai sekarang ini bukan sama seperti Kristus. Tapi kualitas rendah. Ya, kualitas rendah. Kalau ada istilah lain, ini bicara tentang kualitas yang tinggi dan yang rendah. Kalau yang tinggi itu kalau dalam bahasa Yunani namanya zoe. Ya. Tapi yang kualitas rendah namanya bios. Bios inilah kualitas itu disetarakan atau disejajarkan dengan kualitas binatang. Ya, hati-hati di sini. Kita menggunakan hidup kita di dalam Kristus. Jangan bios, tapi pakailah zoe. Kanios membawa kita kepada kualitas yang zoe. Supaya apa? Kita berkenan kepada Tuhan. Ada penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Makanya ada perbedaan di sini yang Tuhan coba sampaikan kepada kita. Kalau saudara lihat di dalam Kristus, kalau orang di dalam Kristus dan di luar Kristus beda. Kalau orang di dalam Kristus, coba saudara lihat di ayat 10 sampai 16. Itu bagus sekali diceritakan. Tentang apa? Orang ini kalau di dalam Kristus dia selalu memikirkan perkara-perkara surgawi. Betul? Ayat 10 sampai 16 berkata demikian. Tapi kalau orang di luar Kristus, nah ini kualitasnya berbeda dengan kualitas orang yang dalam Kristus. Ayat 5 sampai 9 itu yang dia pikirkan. Perkara-perkara yang di bawah. Yang bukan berkaitan dengan surgawi. Ya. Kalau orang di dalam Kristus hidupnya berkualitas, kualitas rohaninya mumpuni, dapat dipercaya. Itulah sebabnya Tuhan dia mempercayakan pekerjaannya kepada mereka. Dan itulah orang-orang yang disertai Tuhan. Tetapi kalau orang yang tidak di dalam Kristus atau di luar Kristus, dia berkualitas rendah. Makanya pikirannya berbeda. Coba saudara lihat. Kalau orang suka bilang begini, oh dia tidak berpendidikan. Bukan tidak berpendidikan, karena memang kualitasnya rendah. Karena dia belum di dalam Tuhan. Tapi orang kalau dia di dalam Tuhan, sekalipun dia tidak berpendidikan, dia punya kualitas yang tinggi. Karena yang dia pikirkan yang berkaitan dengan kebaikan. Itulah yang dimaksud oleh Paulus dalam penyertaan ini. Kalau orang di dalam Kristus, dalam menghadapi persoalan, dia ada jalan keluar. Amin. Ada berkat yang dialami. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata demikian. Tetapi orang yang di luar Kristus, dia akan mendatangkan murka, geram, penderitaan, dan kesesakan. Roma pasal 2 ayat 6 sampai 9 berkata demikian. Coba beda. Ya. Jadi salah jika kita membangun hidup kita di atas perkara-perkara dunia yang tidak kekal. Bukan di atas perkara-perkara surgawi. Kenapa? Karena Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Itulah sebabnya Tuhan menuntut kita dalam bagian ini. Kalau kita lihat kenapa Paulus dia berkata Kristus lebih besar daripada masalah. Karena dia mau bangun hidup kita supaya kita kuat dengan menghadapi tanda-tanda dan akhir zaman yang sangat serius yang dapat membuat kita tenggelam dengan dunia ini. Coba lihat akhir-akhir ini kita melihat dunia bukan semakin baik ya. Ternyata setelah saya baca banyak berita ya dan banyak lihat media-media massa yang
ada di luar negeri, sekalipun hanya sejenak baca, tapi saya mencari intinya yang bisa saya ambil untuk menjadi satu pelajaran. Tidak hanya buat saya, tapi juga buat keluarga saya, dan juga buat kita semua. Ternyata kalau kita lihat sekarang, situasi ekonomi kita tidak hanya berdampak pada menurunnya daya konsumsi dari masyarakat, tetapi karena memang dunia ini semakin sulit. Ya. Tidak hanya Indonesia yang dilanda seperti itu. Kalau saudara ke Pakistan dan daerah-daerah yang lain di sekitarnya, itu duit tidak ada harganya lagi. Sekalipun kita mungkin pegang berjuta-juta, itu enggak ada harganya. Coba bayangkan. Ya. Ada di satu berita saya lihat uang ditaruh di kayak gerobak besar lalu dihambur-hamburkan, kan enggak ada harga. Nilainya tidak sanggup, tidak dapat menjawab kebutuhan yang diperlukan oleh setiap orang. Kita masih bersyukur di Indonesia. Karena rupiah kita, walaupun mau dibandingkan dengan negara-negara lain, masih bisa terpakai. Betul? Tapi di tempat lain, sukar, sulit. Apalagi sekarang, Presiden Trump, dia sudah memberikan seperti satu peringatan kepada setiap negara. Bahwa negara-negara yang tidak memiliki hubungan yang kuat dengan kepemimpinannya diberikan di atas 50% untuk membayar pajak ketika masuk di negaranya. Coba bayangkan, susah sekali. Ya. Padahal kalau negara barat masuk ke Indonesia, pajaknya mungkin rendah sekali. Ya. Tapi kalau kita ke sana, besar sekali pajak yang harus kita bayar. Itu menekan semua pengusaha yang ada di Indonesia. Sehingga ada kesulitan yang sangat luar biasa terjadi bagi bangsa kita. Tapi tidak hanya itu, korupsi di bangsa kita itu tinggi sekali. Melebihi korupsi yang dilakukan di zaman Orde Lama, Orde Baru. Ya. Di setiap lini ada. Coba bayangkan, itu kenapa bisa begitu? Karena masalah yang mereka hadapi tidak sanggup diselesaikan. Kenapa tidak sanggup? Karena di luar Kristus. Berbeda dengan orang kalau dia di dalam Kristus, dia tahu jalan keluarnya. Jalan keluarnya dia pakai lutut untuk bekerja, menolong supaya hidupnya lepas dari segala pergumulan yang sukar dalam hidupnya. Sekalipun mungkin Tuhan tidak menjawab apa yang menjadi keperluannya, tetapi dia tetap menggunakan lutut untuk bertelut meminta penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Ini yang harus kita gunakan. Dan itu yang saya pakai sampai hari ini. Lutut. Tidak ada cara lain kita menghadapi tantangan yang berat di dunia ini selain kita pakai lutut. Kalau dulu orang bilang, ya, kalau mau berhasil harus pakai otak. Betul. Pakai pikiran. Kalau sekarang kalau mau berhasil bukan pakai ini. Lutut. Yakin Tuhan menyertai. Dia beri apa yang kita perlukan. Dia kasih jalan keluar dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak pakai lutut, Alkitab bilang kita tidak akan pernah merasakan penyertaan Tuhan. Ya. Ini dua hal yang penting yang perlu kita lihat dalam bagian ini. Yang Tuhan mau ajarkan kepada kita tentang penyertaan Tuhan. Bahwa penyertaan Tuhan menyatakan dia memimpin hidup kita, tapi juga penyertaan Tuhan jauh lebih besar dari masalah hidup kita. Tugas kita sederhana. Dari bagian ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai orang-orang yang dia tebus, dia kasihi. Libatkan Tuhan dalam segala hal dalam hidup kita.
Karena kehadirannya membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengalami pemeliharaan Tuhan. Tanpa Dia, kita tidak akan bisa mendapatkan apa yang kita perlukan. Saya mau tutup dengan ayat 23, firman Tuhan berkata begini, dalam Kolose pasal 3. Bisa ditampilkan? Ayat 23, firman Tuhan bilang begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pagi ini Engkau boleh mengingatkan kami tentang penyertaan-Mu. Terus ajar kami supaya kami senantiasa bersandar kepadamu. Terlebih kami dilatih, dipimpin, dibimbing untuk senantiasa menggunakan potensi yang ada di dalam hidup kami, membangun keeratan dengan Engkau. Dan biarlah hubungan kami dengan Engkau membawa kami tidak hanya disertai, tapi juga kami boleh dibimbing untuk kami semakin tabah menghadapi kesulitan-kesulitan yang akan datang. Kami percaya kuasa-Mu senantiasa memberkati hidup kami, tetapi juga boleh menghibur dan menguatkan kami di saat-saat kami kesulitan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita berdiri bersama-sama. Kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian yang indah buat kita. Walau 1000 rebah, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. walau 1000 rebah, Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. sekali lagi kita nyanyikan dari awal pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tiada pernah ku ragukan Kasih setiamu ya Tuhan, kasih setiamu ya Tuhan. setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan. Bersama-sama, walau 1000 rebah di sisiku,
sebab Yesus sertaku. Sekali lagi. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih pagi ini Kau boleh ingatkan kepada kami tentang menikmati penyertaan denganmu. Dan tolong kami Tuhan supaya dalam segala keberadaan kami senantiasa tetap berdiri di atas iman yang kokoh kepada Engkau. Kami senantiasa mengandalkan Engkau. Dan kami selalu berjalan seirama dengan Engkau. Bimbing hidup kami, tuntun kami ketika kami berada dalam persimpangan kehidupan. Tapi biarlah kami dengan hati yang tertuju kepada Engkau boleh mengambil keputusan untuk berjalan bersama dengan Engkau. Sekalipun kami harus menghadapi tantangan, kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Sebagaimana pujian ini menyatakan kepada kami bahwa Engkaulah penolong di dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Dan ajar kami hari ini untuk terus tetap dan setia berjalan dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Engkau. Jemaat yang terkasih, mari angkat tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dalam Yesus Kristus, dan kekuatan sukacita dalam Allah Roh Kudus senantiasa memberkati hidup kami sekalian yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan dari rumah, dan menyertai sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan Bapak Saudara duduk sejenak, ambil waktu saat teduh sebelum kita meninggalkan ruangan kemuliaan ini. Amin, terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.